Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan kali ini, yang dimana pada kesempatan ini kita akan membahas situasi terkini pasca bencana gempa yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera. Bagaimana kita juga di sini membahas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan respon misi yang tepat dan efektif. Agenda pertemuan hari ini itu dimulai dari bagaimana peta sasaran misi Provinsi Sanubari berdasarkan data laporan hasil RHA. Yang kedua, dilanjutkan dengan analisis situasi pasca bencana berdasarkan hasil RHA. Dan dilanjutkan dengan situasi update dari beberapa subcluster, dan juga membahas kendala dan persidangan apabila ada, serta bagaimana rencana tindak lanjutnya terhadap masalah tersebut. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana peta sasaran misi Provinsi Sanubari berdasarkan data laporan hasil RHA. Jadi pada 3 lokasi terdampak itu ada di Kabupaten Ambara, Saliwang, dan Rawang, yang dimana jumlah titik pengungsian di Ambara itu terdapat 47, di Saliwang terdapat 28, dan di Rawang itu terdapat 19 dengan total 94. Kelompok rentan lansia itu totalnya 2.882 di 3 kabupaten. Ibu hamil itu totalnya 15.368, bayi 0-5 bulan itu 1.441, bayi 6-11 bulan itu 2.650, anak 12-23 bulan itu 2.005, anak 24-29 bulan itu 1.717, remaja putri itu 890, penyandang disabilitas itu 27, dan penderita penyakit kronis itu 21. Untuk analisis situasi pasca bencana berdasarkan hasil RHA, yang pertama itu dampak bencana, yang dimana gempa ini itu mengakibatkan kerusakan signifikan pada fasilitas umum dengan sekitar 50% fasilitas kesehatan itu tidak berfungsi. Banyak rumah hancur dan memaksa ribuan keluarga untuk mengungsi. Sekitar 1,5 juta orang terdampak, termasuk 7.800 balita dengan lebih dari 20.000 orang itu tinggal di kamp pengungsi dan pemukiman informal yang tidak layak. Sebagian besar juga kekurangan akses ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada kondisi kesehatan dan gizi, yang dimana kelompok rentan itu seperti balita menghadapi risiko tinggi kekurangan gizi akibat terbatasnya akses makanan bergizi dan fasilitas kesehatan. Yang dimana juga dari aspek psikososial itu penduduk mengalami trauma dalam akibat gempa dan gempa susulan, dan kondisi hidup yang penuh sesak di ruang kecil atau tenda terparah. Baiklah, itulah tadi gambaran bagaimana analisis situasi pasca bencana berdasarkan hasil RHA. Selanjutnya di sini kami akan mendengarkan dan berdiskusi bagaimana update dari masing-masing cluster setelah melakukan tugasnya masing-masing. Apakah ada kendala dan kesenjangan? Jika ada, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap masalah yang dihadapi di lokasi. Boleh, siapa yang ingin terlebih dahulu? Baik, kami dari tim gerak cepat yang bertugas sebagai koordinasi distribusi pemberian makanan tambahan dan mobilisasi tambahan transportasi yang berlokasi di Kabupaten Saliwang dan Kabupaten Rawang. Adapun status update-nya yaitu 50% pemberian makanan tambahan telah diterima di lokasi prioritas, sisanya masih di gudang. Banyak pengungsi dan kelompok rentan termasuk ibu hamil dan keluarga dengan anak balita yang berjalan kaki dari Kabupaten Saliwang dan Kabupaten Rawang menuju Kota Ambara. Hal tersebut dikarenakan terhambatnya distribusi bantuan dari Kota Ambara ke Kabupaten Saliwang dan Kabupaten Rawang. Adapun kendala yang kami alami yaitu kurangnya transportasi dan gudang yang memadai
menyebabkan distribusi pemberian makanan tambahan di Kabupaten Rawang dan Kabupaten Saliwang terhambat. Adapun rencana tindak lanjutnya yaitu melibatkan armada transportasi tambahan, mempercepat distribusi ke wilayah terpencil, kemudian menyediakan gudang sementara yang lebih aman di Kabupaten Rawang dan Kabupaten Saliwang. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Kami dari LMS pada subklaster BSM Umat bertugas menyediakan bahan MPASI untuk dapur umum. Adapun status update-nya yaitu dapur umum yang ada di 72 pengungsian belum menyediakan makanan khusus bayi dan anak. Selain dari itu, adapun rencana tindak lanjutnya yaitu memastikan ketersediaan bahan makanan yang dibutuhkan untuk membantu makanan khusus bayi dan anak termasuk MPASI. Selanjutnya subklaster dompet bencana. Jadi kami bertugas menyediakan bubur bayi dan susu formula. Adapun status update-nya yaitu formula mix untuk penanganan anak gizi buruk yang tersedia tidak mencukupi, terutama di Kabupaten Rawang, tetapi sudah terdapat donasi susu. Selain itu ada rencana tindak lanjutnya yaitu segera mendistribusikan susu formula yang telah didonasikan ke pengungsian yang membutuhkan dengan prioritas pada anak-anak yang teridentifikasi mengalami gizi buruk. Sekian dari saya. Baik, saya perwakilan dari subklaster Persagi. Tugasnya yaitu memobilisasi konselor ASI untuk mendukung ibu menyusui di pengungsian. Adapun status update yaitu 89 pengungsian tidak memiliki akses terhadap konselor. Ibu menyusui melaporkan ketidaknyamanan dalam memberikan ASI karena tidak adanya privasi. Adapun rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan yaitu memobilisasi konselor ASI tambahan dari wilayah non terdampak. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan singkat kepada relawan pengungsi untuk menjadi konselor sementara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya perwakilan dari Universitas Sanubarijaya, di mana kami akan memberikan 5 orang ahli gizi untuk melakukan pendampingan dapur MPASI dan juga penanganan gizi buruk di puskesmas. Status update dari subklaster kami, baru 60% fasilitas kesehatan yang beroperasi pada wilayah terdampak. Hanya beberapa di antaranya yang memiliki fasilitas rawat inap untuk penanganan anak gizi buruk, anak gizi kurang dan buruk. Selain itu, tenaga kesehatan dari universitas kami yang terlatih penanganan gizi buruk terpadu pada balita sangat terbatas. Adapun rencana tindak lanjutnya yaitu meminta bantuan tenaga medis dari lembaga swadaya masyarakat atau organisasi internasional yang memiliki kapabilitas untuk membantu dalam situasi darurat ini. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari media. Tugas kami di sini yaitu membantu diseminasi pesan kunci komunikasi risiko terkait pelayanan gizi kepada masyarakat. Status update dari subklaster kami yaitu susu formula adalah salah satu kebutuhan mendesak di lapangan dan juga dilaporkan adanya keracunan makanan di Kota Ambara dan Kabupaten Saliwang akibat konsumsi donasi makanan yang kadaluarsa, serta terdapat 54 pengungsian yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih. Adapun rencana tindak lanjutnya yang pertama yaitu melakukan penyuluhan dan pengawasan ketat terhadap donasi makanan dan minuman untuk mencegah keracunan. Yang kedua, menambah fasilitas sanitasi dan alat di lokasi prioritas dan juga bisa mengusulkan kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan air bersih di pengungsian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas dari teman-teman. Apakah
kurang dimengerti? Alhamdulillah sudah jelas semua, mulai dari segi kendala dan bagaimana rencana untuk tindak lanjutnya. Dari teman-teman lain apakah sudah jelas? Jelas. Baik, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan subklaster gizi hari ini. Semua pihak diharapkan terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat dan tepat waktu. Terima kasih atas partisipasi dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam respon gizi di Provinsi Sanubari. Semoga kita dapat segera mengatasi semua tantangan atau masalah yang ada. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana intervensi dan monitoring berdasarkan kajian dampak bencana. Saya akhiri pertemuan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.